Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Anggota yang pertama yaitu ada Alsya Nurul Fadila, ada Anissa Nurrahmah, Riza Sulfida, dan Rizka Aulia Ardiani. Apa sih yang dimaksud dengan sistem sirkulasi? Jadi, sistem sirkulasi adalah penghubung antara lingkungan eksternal dan lingkungan internal cairan tubuh. Sistem limfatik juga merupakan bagian dari sistem sirkulasi. Adapun pokok bahasan pada sistem sirkulasi ini, yang pertama ada arteri, yang kedua ada vena, yang ketiga ada kapiler jantung, yang keempat ada sistem peredaran darah, yang kelima ada sistem peredaran vena, dan yang terakhir ada sistem peredaran limfatik. Arteri pada sistem sirkulasi memiliki 3 lapisan, yaitu yang pertama lapisan terluar, yang merupakan jaringan keras, sedangkan lapisan tengah merupakan otot yang membuat elastis dan kuat, sedangkan lapisan dalam berupa sel epitel atau endotel yang halus sehingga darah mengalir dengan mudah tanpa hambatan. Nah, fungsi dari arteri yaitu membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Ketika jantung memompa darah, maka dinding otot akan mengembang sehingga terisi darah. Dan ketika jantung rileks atau relaksasi, arteri akan mengencang atau kontraksi dengan kekuatan yang cukup kuat untuk mendorong darah ke seluruh tubuh. Hal tersebut akan menciptakan sistem sirkulasi yang efisien. Selanjutnya yaitu vena. Vena memiliki karakteristik struktur seperti arteri. Vena juga terdiri dari 3 lapisan. Namun, pada vena jaringan ikat dan otot kurang tebal yang membuatnya lebih tipis dibandingkan dengan arteri. Vena berukuran sedang dan besar, memiliki katup yang mencegah kembalinya aliran darah karena pengaruh tarikan gravitasi, terutama di tangan dan kaki. Katup semilunar ini akan menjaga darah agar menuju jantung. Pada varises, hal ini akan terganggu. Fungsi pembuluh darah vena yaitu membawa darah yang kaya akan karbon dioksida kembali ke jantung. Setelah darah terdeoksigenasi dilewatkan pada kapiler, bergerak ke vena terkecil yang disebut venula, kemudian ke vena besar. Vena pulmonalis paru-paru adalah salah satu vena yang membawa darah yang kaya akan oksigen, berfungsi membawa darah dari paru-paru ke atrium kiri jantung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dari sel atau memindahkan zat ke dalam sel. Sistem ini juga menolong stabilisasi suhu dan pH tubuh. Kerja sistem peredaran darah manusia dikendalikan oleh organ jantung yang berguna untuk memompa darah agar mampu mengalir ke seluruh tubuh. Saat otot jantung berelaksasi, jantung dalam keadaan mengembang, volumenya besar, kemudian tekanannya kecil. Hal ini menyebabkan darah dari vena cava atau darah kotor dari seluruh tubuh masuk ke dalam serambi kanan. Katup AV terbuka dan darah terus masuk ke dalam bilik kanan. Sementara itu, di belahan jantung sebelah kiri, darah vena pulmonalis, darah bersih dari paru-paru, masuk ke dalam bilik kiri. Adapun jenis dari peredaran darah ada dua, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil terjadi dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Ini dimulai dari ketika darah yang mengandung banyak karbon dioksida di bilik kanan dipompa ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Di paru-paru, tepatnya pada bagian alveolus ini terjadi pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen. Darah yang mengandung oksigen dialirkan kembali ke jantung.
pada bagian serambi kiri melalui vena pulmonalis. Kemudian, pada sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar terjadi dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Di sini darah kaya akan oksigen, kemudian dipompa oleh bilik kiri untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Sementara itu, darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh memasuki serambi kanan melalui pembuluh darah vena cava superior untuk tubuh bagian atas dan vena cava inferior untuk tubuh bagian bawah. Sistem peredaran limfatik. Sistem limfa berkaitan erat dengan sistem peredaran darah, di mana sistem limfa terdiri dari cairan limfa, pembuluh limfa, dan kelenjar limfa. Nah, cairan limfa yang mengandung sel-sel darah putih yang berfungsi mematikan kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Cairan tersebut keluar dari pembuluh darah dan mengisi ruang antar sel sehingga membasahi seluruh jaringan tubuh. Nah, pembuluh darah mempunyai banyak katup dan terdiri pada semua jaringan tubuh kecuali pada sistem syaraf pusat. Selanjutnya ada struktur limfatik, yaitu ada saluran getah bening yang merupakan jaringan tabung atau kapal mirip pembuluh darah yang mencangkup semua jaringan tubuh. Nah, saluran limfatik mendapatkan semakin kecil ketika mereka lulus di jauh organ dan jaringan. Sebagai contohnya, kapal pada awal lengan tebal, cabang ke dalam tabung tipis yang semakin menjadi kurus, dan ketika mereka melakukan perjalanan ke jari-jari, di ujung jari-jari kapal tersebut mungkin paling tipis dan tempat-tempat di mana mereka hanya beberapa sel yang tebal. Hal tersebut disebut sebagai kapiler limfatik. Nah, ada pula dinding kapiler yang biasanya satu sel tebal yang membantu dalam gerakan kekebalan yang memproduksi sel disebut jenis sel darah putih, racun dan kuman, dan bahan kimia untuk pindah ke kapiler getah bening bebas. Arteri juga cabang di ujung-ujung organ. Kapiler ini memberikan cairan jelas yang disebut plasma. Nah, plasma tersebut menyinari jaringan dan memasuki saluran limfatik sebagai getah bening. Getah bening akhirnya mengalir pada sebuah kapal limfatik besar yang disebut sebagai saluran toraks di dada yang mengalir ke pembuluh darah. Nah, semua cairan disaring, garam, dan protein serta puing-puing sehingga berakhir dalam aliran darah. Yang selanjutnya ada nodus limfa pada struktur limfatik. Berbentuk kelenjar atau lampu yang cenderung terjadi di klaster seperti anggur. Nah, nodus limfa berisi dua daerah yang termasuk korteks dan medula, di mana pada korteks berisi korteks limfosit yang didominasi oleh T limfosit dan limfosit B. Pada limfosit B dewasa sepenuhnya dalam sumsum tulang belakang, sementara T limfosit keluar dari sumsum tulang belakang yang belum dewasa dan mencapai kematangan dalam timus. Nah, kapal-kapal limfatik yang memasuki nodus limfa disebut afferents. Afferents limfatik kapal dan mereka keluar disebut efferents limfatik kapal. Selanjutnya ada getah bening yang merupakan fluida yang bergerak melalui saluran limfatik yang berisi cairan, puing-puing, bahan kimia, dan racun, bakteri, virus, dan limfosit dalam perjalanan kembali dari jaringan lain dan sistem limfatik. Sistem limfatik terdiri dari organ lainnya seperti limfa yang terletak pada bagian sisi kiri di atas perut, yang bertindak seperti penyaring besar untuk menghapus usang dan kerusakan sel-sel darah merah dari darah dan daur ulang mereka. Limfa juga berisi limfosit B dan T limfosit. Ketika darah melewati organ, sel-sel
mengambil infeksi seperti amandel dan adenoids yang merupakan bagian limfatik yang terletak di bagian belakang tenggorokan, yaitu sentinel yang melindungi sistem pencernaan dan paru-paru dari bakteri dan virus. Pada leher, ketiak, dan pangkal paha. Nah, pembuluh limfa membentuk kelenjar limfa yang berfungsi menyerang kuman, tempat pembinasaan kuman, dan tempat pembuatan sel darah putih. Bila tubuh terkena infeksi kuman, maka kelenjar limfa terdekat akan membengkak. Ada pula fungsi struktur limfa, yaitu sebagai sistem pertahanan tubuh dengan menghancurkan kuman penyakit. Yang kedua, mengangkut kembali cairan tubuh, cairan plasma darah, sel darah putih yang berada di luar pembuluh darah, dan mengangkut lemak dari usus ke dalam sel peredaran darah. Yang ketiga, untuk membawa lemak yang sudah dibuat emulsi dari usus ke sirkulasi darah. Saluran limfa yang melaksanakan fungsi ini ialah saluran lakteal. Yang keempat, ada kelenjar limfa yang menyaring dan menghancurkan mikroorganisme untuk menghindarkan penyebaran organisme itu dari tempat masuknya ke dalam jaringan atau ke bagian tubuh. Nah, yang terakhir, apabila ada infeksi, kelenjar limfa menghasilkan zat anti atau antibodi untuk melindungi tubuh terhadap kelenjar infeksi. Selanjutnya ada bagian-bagian pembuluh limfa utama, yaitu ada ductus lymphaticus dexter atau pembuluh limfa kanan. Pembuluh ini terletak pada pembuluh di balik bawah tulang selangkah kanan. Nah, pembuluh kanan merupakan tempat muara dari semua cairan limfa yang berasal dari kepala, leher, dada, paru-paru, jantung, dan lengan kanan. Selanjutnya ada ductus thoraxicus atau pembuluh limfa dada. Pada pembuluh ini terletak pada pembuluh bawah tulang selangkah kiri. Pembuluh tersebut merupakan tempat muara pembuluh lemak dari usus. Nah, pembuluh limfa ini juga mengumpulkan cairan limfa yang berasal dari bagian lain selain yang disebut di atas. Nah, peredaran limfa dimulai dari seluruh tubuh dan berakhir di pembuluh. Pada tempat-tempat pertemuan pembuluh limfa terdapat kelenjar limfa. Kelenjar ini menghasilkan zat antibodi yang disebut limfosit yang berfungsi untuk membasmi bibit penyakit. Kelenjar limfa yang terdapat dalam tubuh manusia antara lain terdapat pada ketiak, leher, paha, lipatan siku, tonsil, amandel,